Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Sebelumnya saya Rizky, saya merupakan security engineer dan juga cyber security enthusiast. Dan di video kali ini saya akan memberikan informasi dan juga sharing ke teman-teman semua terkait dengan domain dan juga hosting. Bagi teman-teman yang sudah paham, mungkin kalian bisa sharing di kolom komentar, dan video ini ditujukan untuk teman-teman yang memang atau rekan-rekan non-IT yang ingin paham terkait dengan domain hosting dan lebih detail di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat gambar ini ya. Jadi di situ ada yang namanya domain, kemudian di bawahnya ada kotak-kotak merah, biru, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang hosting ada rak seperti almari, di dalamnya ada bagian-bagian yang mungkin bagi teman-teman yang awam belum paham. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jadi beda antara domain dan juga hosting adalah yang pertama, antar keduanya itu saling berkaitan. Maksudnya gimana? Jadi untuk domain sendiri, dalam konteks ini adalah kita ingin membuat sebuah alamat website ya, alamat website kita gitu kan. Contohnya adalah baju.com. Baju.com itu adalah nama domain yang akan dibuat gitu. Nah, itu merupakan alamat dari website kita. Jadi ibaratnya adalah domain itu adalah alamat rumah yang menjadi petunjuk orang lain ingin mengunjungi rumah kita gitu. Jadi kalau misal orang lain ingin datang ke rumah kita, ya alamatnya adalah baju.com gitu. Nah, kemudian hosting itu apa gitu? Nah, kalau misal untuk domain itu adalah alamat rumah, hosting itu adalah rumah dan juga isi yang ada di dalamnya gitu, teman-teman. Nah, isi yang ada di dalamnya rumah kan banyak ya, ada kamar, ada TV, ada perlengkapan lain yang mendukung dalam sistem operasi atau operasi yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, di dalam hosting sendiri sebenarnya dalam konteks rumah itu kan ada kamar, penyimpanan ya. Penyimpanan baju, penyimpanan apalagi gitu kan. Nah, di dalam hosting itu sama juga. Jadi dalam hosting ini dia adalah server yang mengelola data dalam website kita gitu. Nah, data yang dikelola itu tentunya disimpan ya dalam sebuah database. Nah, sehingga dalam hosting ini ada sebuah penyimpanan file dan juga penyimpanan hal-hal lain yang tentunya itu menjadi sebuah computing operation, dan itu akan menjadi sebuah bagian dari operasi website yang kita miliki. Jadi ketika teman-teman atau orang-orang mengakses baju.com dan ingin melihat-lihat atau ingin misal baju.com itu adalah website penjualan baju ya. Nah, orang lain itu mengakses baju.com, berarti dia adalah domain. Dia melihat atau mengunjungi alamat dari domain atau website teman-teman. Nah, untuk hostingnya sendiri adalah ketika ada orang yang membeli gitu ya, membeli atau ada orang yang setidaknya berkomentar di website kalian, itu adalah fungsi dari hosting. Jadi seluruh sistem yang ada di belakangnya atau sistem yang mengoperasikan dari website itu adalah tugas hosting. Dan tentunya kalau misal kita punya website itu tidak ini ya, tidak kosongan putih blank atau black secara keseluruhan gitu. Tentunya ada gambar, ada tulisan, dan ada video bahkan gitu kan. Nah, gambar, tulisan, dan video itu dia disimpan dalam database ya, tentunya di hosting itu gitu. Nah, itu adalah fungsi dari domain hosting. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini ya. Oke, kita next. Nah, tentunya apa sih fungsi dari domain dan juga hosting gitu kan? Nah, fungsinya adalah tentunya mengonlinekan website agar dapat diakses di internet. Emang kalau misal nggak pakai domain dan juga hosting itu nggak bisa diakses lewat internet gitu? Sebenarnya ya mungkin ada ya cara-cara lain gitu kan, cara-cara lain yang bisa dipakai. Mungkin dia diletakkan di sebuah database beda gitu kan. Nanti untuk domainnya dia bukan pakai domain tapi pakai link ya. Nah, mungkin itu bisa. Tapi kalau misal untuk kita memiliki domain, terus kita mau orang lain mengakses website yang ingin kita namai baju.com, kalau kita tidak memiliki domain tersebut, ya tentunya
nggak bisa diakses di internet gitu, harus ada domain dan juga hosting. Nah, itu adalah fungsi dari domain dan hosting salah satunya. Yang lain banyak juga. Oke, kita akan bahas tentang domain. Kalau misalnya di domain itu, tadi kan sudah paham ya teman-teman ya, itu adalah alamat rumah gitu, ibaratkan adalah alamat rumah. Kalau misal untuk TLD, itu adalah top level domain. Contohnya tadi baju.com gitu. Misal di sini adalah baju.com atau google.com. Nah, .com-nya ini dia adalah top level domain. Ini adalah bagian dari TLD atau top level domain. Kemudian untuk second level domainnya adalah kalau misal di sini tulisannya adalah baju.com atau google.com, Google atau baju itu adalah second level domainnya. Nah, kemudian untuk third level domainnya adalah di sini kita bisa menambahkan subdomain dari domain utama. Misalkan tadi domain utamanya adalah baju.com atau google.com, kita bisa menambahkan subdomain di depannya. Misalkan teman-teman ingin membuat sebuah kayak forum atau halaman diskusi bagi pengunjung, kalian bisa menambahkan diskusi.google.com atau diskusi.baju.com. Nah, itu adalah third level domain. Kalian bisa nambahkan juga yang lainnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk add-on sendiri, ini adalah alamat domain baru yang tidak terkait dengan domain utama, tetapi dalam satu server yang sama. Jadi maksudnya adalah kita bisa menambahkan banyak domain di dalam satu hosting. Jadi misal kita punya domain utama tadi namanya baju.com, kemudian kita meletakkan pada hosting A. Nah, di hosting A tersebut kita juga bisa menambahkan atau add-on domain lain, misalkan celana.com dan juga sandal.com dan yang lain juga. Nah, itu bisa kita manfaatkan hal tersebut untuk keperluan dari bisnis kita. Nah, ini ya untuk hosting, ini adalah rumah. Jadi di dalam rumah ini ibaratnya adalah ini ada database untuk menyimpan gambar, untuk menyimpan video, untuk menyimpan tulisan. Kemudian di sini ada sistem yang mengoperasikan dari website kita. Jadi ketika orang membeli baju di baju.com itu gimana nanti mengoperasikannya gitu kan nggak mungkin ya kalau misal kita secara manual. Nah, namanya itu bukan website, itu lebih kayak penjualan yang tradisional atau pakai WA gitu kan. Nah, kalau misal pakai website, dia diolah secara langsung lewat website tersebut, dan hosting lah yang akan mengoperasikan atau mengelola hal tersebut. Oke, nah ini saya akan memberikan informasi juga ya ke teman-teman semua. Salah satu penyedia dari hosting dan juga domain yaitu Niaga Hoster. Ini merupakan salah satu provider hosting dan domain terpercaya dan juga nomor 1 di Indonesia gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang atau rekan-rekan bisnis atau teman-teman memiliki sebuah usaha atau komunitas atau yang lainnya, organisasi atau yang lainnya juga, kalian bisa membeli hosting dan juga domain di website Niaga Hoster ini. Kalian bisa akses ya untuk Niaga Hoster ini, untuk linknya ada di deskripsi, dan kalian bisa memasukkan kode kupon blogger agar mendapatkan kode promo 5% potongan harga dengan memasukkan kode blogger tersebut ke pembelian Niaga Hoster ini. Di sini banyak ya, ada unlimited hosting, cloud hosting, dan bagi teman-teman mungkin pengusaha atau organisasi yang ingin websitenya bisa diakses secara stabil dan juga secara cepat, kalian bisa memilih bagian dari cloud hosting ini atau VPS. Kita masuk ke cloud hosting. Di sini ada paketannya untuk cloud hosting sendiri. Untuk mengenai detail apa itu cloud hosting dan juga VPS, kalian bisa nonton di video selanjutnya. Jadi untuk cloud hosting sendiri ada paketannya ya, ada 137.500, ada 210.000 per bulan atau 120.000 per bulan. Ini ada diskon 80%, lumayan gede ya. Dan ada level corporate itu 720.000 per bulan. Kalian bisa beli di sini dan tinggal langsung pilih paketnya ya. Nanti akan diarahkan atau akan di-guide oleh website ini mengenai bagaimana cara untuk membelinya dan juga tata cara dalam pembelian.
Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli ya, kalian bisa pakai link di deskripsi dan juga pakai kode blogger untuk pembelian dari hosting ini. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.